Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Para ikhwah, para guru, para tamid yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur. Dan ini menjadi syiar kita, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Begitu juga bersabar. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, syukur sama sabar itu ibarat dua sayap bagi seekor burung. Bayangkan kalau burung itu satu sayapnya patah, dia tidak akan terbang dengan elok, dengan indah. Pun demikian ketika seorang muslim, dia hanya bersyukur tapi tidak bersabar ketika mendapatkan musibah, juga akan cacat ketika menjalani kehidupan ini. Kemudian kalau tubuh atau badan kita menjadi kuat dengan latihan, ya, maka ada sisi lain yang menguatkan badan kita, yaitu keberkahan makanan yang kita konsumsi. Dan ini menjadi satu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Terkadang ada yang halal tapi tidak thayyib, tidak baik. Ya, banyak sekali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita konsumsi, ya, melampaui batas misalnya, itu jadi tidak baik. Gula misalnya. Ya. Gula itu kan halal, ya. Dan untuk menentukan yang halal terkadang tidak perlu rincian dalil. Ya. Nasi itu nggak ada secara nasnya di dalam Al-Quran nasi itu halal gitu, secara nas, ya. Gula juga tidak ada secara nas gitu, ya. Ayatnya yang langsung menuju tentang gula gitu, mungkin tidak ada. Ya. Tapi kenapa kita bisa menghukumi halal? Ya karena tidak ada larangannya tadi. Kalau melampaui batas, kita sering mengonsumsi gula banyak, ya halal itu, tapi lama-lama tidak thayyib juga. Garam pun juga demikian. Nah, selain halal tadi, yang paling utama adalah makanan yang halal. Kalau masuk ke dalam tubuh kita, itu insya Allah akan membawa berkah. Makanya ayatnya wa'malu sholihah. Allah mengkaitkan makanan halal dengan amal soleh. Nah, barangkali kita malas beribadah itu, kita cek dari sisi makanan dan minuman kita. Bisa jadi dari unsur-unsur yang tidak halal. Baik secara zatnya, seperti khamr itu zatnya haram. Kalau zatnya haram itu berpindah kepemilikan, dia tetap haram. Saya punya misalnya daging babi dikasihkan sama akhrian, tetap haram bagi dia. Haram karena kasab atau karena cara mendapatkannya. Orang misalnya katakanlah korupsi atau mencuri. Dia punya warung, kita nggak perlu bertanya uang itu kamu dapat dari mana. Yang jelas ini mendapatkannya dengan jalur yang halal, bagi dia halal. Dosanya bagi yang mengambilnya saja. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, apa rahasia beliau sampai panahannya itu tidak pernah melesat? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan oleh Nabi SAW, ya, punya panahan bidikan yang tidak pernah meleset, ya. Dan kalau kita baca sirah beliau itu LBS-nya tinggi sekali, ya. LBS-nya para sahabat itu kekuatannya itu sangat besar. Kita aja 40 itu kalau nggak terbiasa di sini sakit. 40 LBS itu kalau nggak terbiasa di sini itu sakit semua gitu kan. Nah, para sahabat punya ilmu ini. Ya. Nah, apa rahasianya? Ternyata makanan halal. Kalau pengen doamu dikabulkan, ya, maka jaga makananmu. Atib mat'am, ya, jadi makananmu. Kemudian Nabi juga pernah menyebutkan satu kisah, thumma dzakara rajul yutilu safar
asy'atsa aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya. Sudah safar, pertama safar sebab dikabulkannya doa. Kemudian sudah dalam kondisi yang hatinya merendah, tunduk kepada Allah. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, ya. Mengucapkan ya Rabb asmaul husna, dan diulangi doa itu juga sebab dikabulnya doa. Tapi tidak dikabulkan, tidak tembus ke langit. Kenapa? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu, pakaiannya haram. Cara membelinya ini dari harta yang haram. Wa ghudiya bil haram fa anna yustajabulah. Ini penting sekali, ya. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, itu memperhatikan makanan kita, ya. Insya Allah makanan yang kita konsumsi, ya, kita senantiasa selektif, yang halal dan yang baik dan sesuai dengan kadarnya, ya. Makanya guru kita, ya, Ustadz Wawan hafizahullah taala, memberikan kadang menu-menu bagi seorang tamid, ya. Perbanyak yang protein misalnya, ya. Biji-bijian biasanya kan gitu, hijau-hijauan, yang sayur-sayuran, ya. Itu ternyata bagi tubuh kita sangat itu juga. Dan yang penting daripada itu adalah caranya halal. Jangan sampai itu bayam tetangga gitu kan, kita cabutin itu. Nah, itu punya tetangga kita tidak izin terlebih dahulu kita ambil. Ini penting sekali, terutama terkait nanti sama doa-doa kita. Nah, ini ikhwah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita menjaga diri dari makanan yang thayyib, yang baik dan halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk mendapatkan rezeki yang baik dan halal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.